Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul tentang spesifikasi TPK dan kata kerja operasional. Langsung saja akan disampaikan oleh para pemateri. Pengertian tujuan pembelajaran khusus atau TPK. TPK biasanya dinamakan sebagai indikator atau pernyataan tegas tentang kemampuan atau tingkah laku sebagai hasil belajar. Yang dimasukkan tegas di sini adalah menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Contoh dari TPK yaitu pertama, menyebutkan, menjelaskan, melaksanakan, menunjukkan, menyimpulkan, dan merekomendasikan. TPK juga dengan jelas menggambarkan taksonomi dan ranah dari tingkah laku yang akan dicapai melalui pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan afektif atau sikap. Tujuan instruksional khusus menurut pandangan GBPP Kurikulum 1994 diistilahkan dengan tujuan pembelajaran khusus. Di sini, tujuan instruksional khusus yaitu tujuan yang berisikan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti suatu pembelajaran. Demikian, tujuan instruksional khusus merupakan petunjuk yang jelas untuk menentukan materi pembelajaran, sumber, alat atau media, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Karakteristik tujuan pembelajaran khusus. Karakteristik yang dimiliki tujuan instruksional khusus tergambar pada komponen dan kriteria yang dimilikinya. Komponen atau bagian-bagian yang membangun sebuah tujuan instruksional khusus terdiri atas 4 komponen. Yang pertama, audiens, yaitu siswa. Siswa sebagai pelaku utama dalam komponen tersebut. Yang kedua, behavior, yaitu tingkah laku. Tingkah laku yang diharapkan dapat dikerjakan oleh siswa setelah berakhir program pembelajaran tertentu. Tingkah laku dalam tujuan instruksional khusus dinyatakan dengan kata kerja operasional yang menunjukkan tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Contohnya, dapat menyebutkan 2 contoh kata benda. Kedua, dapat menuliskan 1 definisi kalimat majemuk. Dan ketiga, dapat menerangkan komponen TIK atau TPK. Itu adalah contoh-contoh tentang behavior. Selanjutnya, yang ketiga, condition, yaitu keadaan yang berupa syarat, kondisi yang harus dipenuhi pada tingkah laku yang dilakukan siswa belajar. Syarat-syarat yang menjadi kondisi tersebut ada terbagi 3, baik dalam hal ketentuan, larangan, dan kebolehan. Yang pertama, dalam hal ketentuan. Contohnya dengan menggunakan kamus, dengan menggunakan peta. Ketiga, condition, yaitu keadaan yang berupa syarat atau kondisi yang harus dipenuhi pada saat tingkah laku. Syarat-syarat yang menjadi kondisi ada 3. Yang pertama, ketentuan. Yang kedua, larangan. Yang ketiga, kebolehan atau izin. Yang pertama, ketentuan. Contohnya dengan menggunakan kamus, dengan menggunakan peta. Yang kedua, larangan. Contohnya tidak bekerja sama, tidak membuka buku atau catatan. Yang ketiga, kebolehan atau izin. Contohnya sambil mendengarkan radio atau kaset sambil menggunakan naskah. Syarat-syarat seperti di atas sering diabaikan oleh pembuat teks atau TPK yang tidak memperhatikan komponen kondisi. Hal ini membingungkan para pengawas atau memberi peluang kepada penjawab soal evaluasi seperti bolehkah membuka buku atau catatan, bolehkah bekerja sama, bolehkah menggunakan kamus, dan sebagainya. Kebingungan tersebut terjadi karena perencanaan TIK atau TPK tidak menggunakan komponen kondisi. Yang keempat, degree. Degree yaitu tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi atau standar ukuran yang menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tujuan khusus. Mencapai tujuan khusus berarti kata kerja melakukan. 4. Degree. Degree yaitu
tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi, standar atau ukuran yang menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tujuan khusus. Mencapai tujuan berarti melakukan kata kerja operasional dengan benar. Ada kemungkinan perumus TIK atau TPK segan merumuskan sampai dengan condition dan degree. Padahal condition dan degree akan memberikan penjelasan yang berarti dan akan memberikan informasi lebih baik mengenai tujuan yang hendak dicapai. Contoh degree dengan tanpa membuat kesalahan, dengan benar, dan dengan tidak salah. C. Syarat-syarat tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, rumusan tujuan instruksional khusus harus merupakan hasil belajar, bukan proses belajar. Misalnya, setelah mengikuti proses diskusi guru mengharapkan siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri demokrasi. Rumusan tujuan instruksional khusus yang benar adalah siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri demokrasi, bukan siswa mampu mendiskusikan ciri-ciri demokrasi. Yang kedua, perangkat tujuan instruksional khusus dalam satu rencana pembelajaran haruslah komprehensif. Artinya, kemampuan dituntut dalam setiap tujuan instruksional khusus hendaknya dari jenjang yang berbeda. Misalnya, dalam satu rencana pembelajaran ada 3 tujuan instruksional khusus. Kemampuan yang dituntut tujuan instruksional khusus adalah yang pertama, menjelaskan, memberi contoh, dan dapat menggunakan. Ketiga, kemampuan yang dituntut dalam rumusan tujuan instruksional khusus harus sesuai dengan kemampuan siswa. Artinya, tujuan pembelajaran khususnya harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian yang keempat, banyaknya tujuan instruksional khusus yang dirumuskan harus sesuai dengan waktu yang tersedia untuk mencapainya. Jadi waktunya juga disesuaikan dengan tujuannya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kata kerja operasional. Kata kerja operasional biasanya digunakan untuk memudahkan guru membuat indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognisi atau pengetahuan. Yang kedua, ranah afektif atau sikap. Yang ketiga, ranah psikomotorik atau keterampilan. Yang pertama, ranah kognisi atau kognitif. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang dari yang terendah sampai yang tertinggi yang biasanya dilambangkan dengan C, C1 sampai C6. Kemudian daftar contoh kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk ranah kognitif yaitu yang pertama C1, pengetahuan, misalnya mengutip, menyebutkan, menjelaskan, dan lain-lain. Kemudian C2 yaitu pemahaman, bisa menggunakan kata memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga C3 yaitu aplikasi, bisa menggunakan kata memerlukan, menyesuaikan, mengalokasikan, dan lain-lain. Kemudian C4 yaitu analisis, bisa menggunakan kata menganalisis, memeriksa, membuat garis besar. Kemudian C5 yaitu evaluasi, bisa menggunakan kata mempertimbangkan, menilai, atau membandingkan. Kemudian yang terakhir C6 yaitu kreasi, bisa menggunakan kata menganimasi, mengatur, mengumpulkan. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian, ranah ini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati. Kemudian, untuk contoh kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk ranah afektif yaitu yang pertama, menerima,
Misalnya bisa menggunakan kata memilih, mempertanyakan, mengikuti, dan lain-lain. Kemudian menanggapi, bisa juga menggunakan kata menjawab, membantu, mengajukan, dan lain-lain. Kemudian menilai, bisa menggunakan kata mengasumsikan, meyakini, melengkapi, dan lain-lain. Kemudian mengelola, yaitu menggunakan kata menganut, mengubah, menata, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu menghayati, bisa digunakan kata mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, dan lain-lain yang sisanya bisa dilihat di makalah. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan, serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik, yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Kategori yang termasuk dalam ranah ini yaitu menirukan, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Kemudian contoh kata kerja operasional dalam ranah ini yaitu yang pertama, menirukan. Kita bisa menggunakan kata mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, dan lain-lainnya. Kemudian memanipulasi. Kita bisa menggunakan kata mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, dan lain-lain. Kemudian pengalamiahan. Di sini kita bisa menggunakan kata mengalihkan, menggantikan, memutar, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu artikulasi. Di sini kita bisa menggunakan kata mengalihkan, mempertajam, membentuk, dan lain-lain. Silahkan dilihat di makalah.